Uh, yeah, uh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matematika. Berjumpa lagi bersama kami di podcast Bercakap. Nah, bagaimana nih kabarnya? Semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat selalu ya. Sebelumnya, perkenalkan saya Dinda selaku moderator di podcast kali ini. Dan saat ini kita sudah terhubung nih dengan narasumber yang sangat spesial yaitu Kak Muhammad Andika Rizky Pratama atau biasa dipanggil dengan Kak Andika. Kak Andika ini berasal dari Universitas Negeri Malang. Beliau saat ini menjabat sebagai Kepala Divisi Kaderisasi dan Internal Ika Wilayah 5. Baik, mari kita sapa bersama-sama. Halo, Assalamualaikum Kak Andika. Waalaikumsalam. Halo Kak Dinda. Hmm, Bagaimana nih Kak kabarnya? Alhamdulillah sehat-sehat. Bagaimana Kak Dinda juga kabarnya? Alhamdulillah, saya juga sehat. Untuk akhir-akhir ini kesibukannya apa aja nih Kak? Ya, untuk akhir-akhir ini saya masih kuliah saja dan mungkin juga ada progres lah semester 7 di skripsi. Oh, lagi sibuk buat persiapan skripsi nih Kak. Ya, Oke. nggak sesibuk itu juga kok. Iya, baik. Di podcast kali ini kami akan bercakap terkait dengan sikap optimis dalam pembelajaran matematika nih Kak. Langsung saja ya Kak. Untuk pertanyaannya yaitu, apa sih Kak yang dimaksud dengan sikap optimis tersebut kalau menurut Kak Andika sendiri? Ya, kalau menurut saya sendiri ya, kita sebagai mungkin masih di dunia mahasiswa, itu optimis adalah bagaimana pandangan agar selalu berpikir positif terhadap masa depan. Jadi, barangkali kita memiliki suatu kesulitan, suatu masalah. Nah, dengan kita punya masalah tersebut, bukan bagaimana cara kita untuk bisa menghindarinya, tetapi menghadapinya dan berusaha sebaik mungkin agar solusi yang kita usahakan itu sesuai target dan juga kita tetap bagaimana bersyukur. Jadi sudah mengusahakannya tetap diakhiri dengan rasa bersyukur apapun hasilnya. Oke. Eh, kita kan sama-sama dari bidang matematika nih Kak. Bagaimana sih Kak cara Kak Andika bersikap optimis dalam belajar matematika di kesehariannya sih Kak? Ya, bagaimana kalau kita sedang belajar matematika ya? Iya, Tentu meskipun mungkin ya barangkali kita semua masuk di matematika itu juga karena suka, tetapi tidak memungkiri banyak beberapa kesulitan-kesulitan yang akan kita temui. Mengingat matematika sendiri kan juga banyak bidang yang dibagi. Mungkin di UM sendiri ya, iya, sedikit saya ceritakan, itu matematika di prodi murninya itu juga dibagi ke beberapa konsentrasi seperti analisis, lalu juga rekayasa perangkat lunak, ada juga aljabar, statistika, dan ya ada 5 sih. Mungkin kalau ada yang belum saya sampaikan bisa ya nanti dicari iya. sendiri lah sama teman-teman. Nah, itu juga membuktikan bahwa ketika kita masuk di satu bidang, tidak memungkiri di dalamnya masih banyak bidang-bidang lain yang barangkali kita memang dalam belajar perlu usaha yang lebih dibandingkan teman-teman yang lain maupun mungkin di bidang yang lain. Dan bagaimana cara kita tetap bersikap optimis dalam menghadapi kesulitannya? Ya, kalau kita punya kesulitan, yang pertama bisa membuat lingkungan. Kalau dari saya sendiri ya, kita bisa membuat lingkungan yang mensupport kita dalam mungkin untuk belajar ataupun hanya untuk sekedar menemani belajar. Itu salah satunya. Selain itu juga sekarang kan sudah banyak ya alat-alat yang bisa kita manfaatkan dalam belajar. Nah, itu juga dengan kemampuan kita untuk terbuka baik terhadap teknologi, terhadap
sesama mahasiswa matematika, kalau bisa tidak hanya dari kampus yang sama saja, itu juga akan eh, membuat kita bisa berpikir positif dan lebih terbuka, lebih mendapatkan banyak insight, sehingga kita tidak perlu khawatir apapun yang sudah kita usahakan nanti insya Allah hasil terbaiknya. Kalaupun mungkin dirasa masih belum terbaik, bukan berarti kesempatan kita itu hilang. Kita masih eh, banyak waktu lah ya. Kita masih punya banyak waktu untuk bisa belajar lagi mengenai hal tersebut sehingga tetap pada akhirnya kita bisa bersyukur. Oke. Berarti kita masih memiliki waktu untuk terus berkembang walaupun kita pernah mengalami kegagalan ya Kak ya. Iya, seperti itu. Iya, dan terkadang nih Kak, banyak yang menyepelekan sikap optimis tersebut. Banyak teman-teman yang terkadang sudah pesimis di awal sebelum menyelesaikan suatu persoalan. Nah, mengapa sih Kak sikap optimis tersebut sangat penting harus ya dan harus dimiliki di setiap diri manusia, teman-teman semuanya. Seperti itu Kak. Iya, eh, dalam berusaha ya, dalam berusaha dan juga berpikir positif ketika sedang melakukan usaha itu akan membantu kita ya. Jadi dengan optimis itu kita itu bisa membantu salah satunya diri kita sendiri itu bisa termotivasi untuk menyelesaikan tantangannya. Bahkan banyak ya, sebenarnya kan ada banyak motivator itu juga eh, menjadi bukti. Kalau kita bisa bersikap optimis, itu bahkan kita bisa mempengaruhi lingkungan. Kita bisa bermanfaat untuk lingkungan kita agar orang lain itu juga tidak memiliki sifat pesimis. Begitu juga sebaliknya. Bagaimana kalau kita langsung pesimis? Kita tidak tahu ya. Kita tidak akan tahu eh, dalam berusaha itu apa sih evaluasi kita, kalaupun bisa jadi kan terjadi kegagalan dalam solusi yang kita usahakan. Kita juga tidak tahu apa evaluasinya. Akhirnya dengan kita bersikap pesimis dari awal ya, kita punya kesempatan yang hilang untuk belajar maupun menjadi orang yang lebih baik ataupun orang yang berpengalaman. Oke, iya. Eh, Terkadang banyak juga teman-teman yang belum menjalankannya, tapi sudah merasa ketakutan atau merasa cemas, terus bingung dengan dirinya sendiri buat menyelesaikan hal-hal tersebut. Nah, kalau dari Kak Andika nih, bagaimana sih tips dan triks untuk mengatasi kecemasan atau ketakutan di awal sebelum menyelesaikan persoalan tersebut, Kak? Ya, tips barangkali ya, ketika kita mungkin kalau menemui kesulitan itu ya salah satunya di ujian lah ya mungkin. Kalau kita menemukan soal ya yang pertama kita bisa eh, menghela nafas terlebih dahulu lah. Kita usahakan diri kita tenang terlebih dahulu sebelum kita melanjut ke langkah-langkah berikutnya yang kita rencanakan. Tapi yang pasti pertama kita harus tenang dulu. Nah, setelah tenang, kita ingat-ingat kembali apa saja yang sudah kita pelajari, kemampuan kemampuan kita yang sudah kita upgrade itu coba dimanfaatkan sedemikian hingga dan kita eh, berusaha agar ini bisa selesai sesuai apa yang kita yakini. Nah, barangkali eh, kita masih diberikan kesempatan lebih lagi. Ya sudah, kita bisa memanfaatkan lingkungan kita. Jadi eh, sesudah berusaha dari diri sendiri, kita bisa melihat insight-insight dari orang-orang lain. Baik itu mungkin meskipun kita sudah selesai, kita tetap bisa kok mencoba sharing jawaban, sharing hasil ke teman-teman itu bukan untuk meringankan tugasnya teman-teman yang lain, tapi kita juga bisa dalam tujuan untuk kita mencari insight baru. Barangkali meskipun hasil akhirnya sama, barangkali dia punya cara lain atau progresnya itu berbeda dengan kita. Tuh, cukup. Berarti kita tidak harus menyelesaikannya sendiri ya Kak. Kita bisa berkolaborasi dengan teman-teman yang lain atau dengan lingkungan di sekitar kita. Ya, Oh, kolaborasi itu menjadi satu hal yang penting ya kalau sekarang sepertinya. Memang
bisa kita lihat banyak ahli-ahli ya, dalam artian untuk menyelesaikan satu program, ya, satu program, satu kegiatan, satu pekerjaan itu tidak hanya eh, satu orang atau beberapa orang yang keahliannya sama, tetapi eh, justru sangat beragam gitu. Makanya saya rasa kolaborasi itu sangat penting. Nah, bagaimana kita bisa meningkatkan kolaborasi? Ya mungkin kalau kalian mahasiswa matematika ya silahkan gabung dengan IKA Himatika. Saya rasa di sini banyaknya univ yang ada itu bisa buat kita belajar lah bagaimana Hmm. eh, coba kolaborasi meskipun sama-sama matematika, tetapi progres di setiap kampus itu berbeda. Apalagi kampus-kampus kita juga naungannya itu berbeda. Ada yang dari Kemendikbud, ada yang dari Kemenak, ada yang dari yayasan. Ya, betul, Kak. Dan ini Kak yang ingin saya ketahui dari Kak Andika sendiri nih. Bagaimana sih Kakak perasaan Kakak jika menghadapi persoalan matematika yang sangat sulit? Dan apakah Kakak apa eh, dapat menyelesaikan persoalan tersebut hanya dengan usaha yang cukup? Iya, kalau persoalan sulit ya, mungkin beda waktu, beda beda rasa juga ya. Iya, Eh, Misal kalau mungkin itu adalah tuntutannya harus bisa selesai, itu saya rasa pasti banyak juga yang awalnya cemas. Apalagi kalau soalnya terlihat rumit. Nah, tapi itu tadi, balik ke awal, bagaimana cara kita untuk selalu tenang dan optimis. Jadi, hasil akhir itu ya bisa jadi kok. Sering hasil akhir itu tidak kita temukan. Tetapi bagaimana dalam mengerjakan itu kita sudah mengetahui progresnya. Jadi jalan yang kita kerjakan meskipun hanya mungkin 75%, separuhnya atau 25%, tapi itu adalah cara yang benar. Ketika sudah itu diusahakan, kalaupun memang belum rezeki kita untuk bisa menyelesaikan di waktu tersebut, bisa jadi memang itu menjadi apa ya, menjadi pecutan kita untuk belajar lagi bidang tersebut sampai akhirnya benar-benar paham. Jadi oh, tidak perlu langsung untuk putus asa dan ya coba saja usaha. Insya Allah ada jalannya. iya. Pokoknya kuncinya itu harus usaha ya Kak. Ya, Iya, dan ini Kak, terkadang kita kan sudah yakin dengan diri kita sendiri bahwa kita bisa menyelesaikan suatu persoalan tersebut. Namun, kadang di kelas itu kita sering dipatahkan keyakinan kita bahwa kadang teman-teman itu kadang mematahkan keyakinan kita kalau kita nggak akan berhasil. Kadang guru pun begitu. Nah, bagaimana nih Kak? Atau apa sih Kak peran guru ataupun teman tersebut? Seberapa penting perannya mereka dalam mendukung kita untuk tetap optimis dalam menghadapi suatu masalah tersebut, Kak? ya. Karena itu adalah faktor eksternal ya. Kita memang Iya, tidak bisa selalu mengkontrol bagaimana tanggapan orang lain terhadap kita. Eh, yang pasti, eh, bagaimana cara kita agar tetap optimis. Bukan berarti kita harus em, benar-benar apa ya namanya membiarkan eh, cara-cara orang lain untuk mematahkan semangat. Tapi coba kita rubah dalam artian kita punya filter sendiri untuk melihat bagaimana yang sudah disampaikan. Bisa jadi mungkin yang mereka sampaikan itu adalah bagaimana cara kita bisa memperbaiki dulu. Kita sudah yakin nih dengan cara kita. Misal ada suatu soal, kita mau maju, dipatahkan semangat. Hasil kamu itu salah atau yang lain. Nah itu kan kalau dari beberapa sudut pandang bisa kita maknakan mungkin kita perlu mengoreksi ulang dulu apa yang sudah kita kerjakan. Dan kalau peran ya, terutama mungkin guru itu perannya sepertinya sangat sangat penting kalau untuk kita belajar ya. Jadi kalau dari teman-teman yang sekarang berproses di
di pendidikan matematika, sama-samalah kita mulai ubah. Kan sudah banyak ya model-model pembelajaran yang lebih seru, yang lebih bisa bikin semangat tanpa membuat orang itu ketakutan terhadap pelajaran matematika. Itu mungkin bisa mulai kita benar-benar manfaatkan ya, Ya, agar kita tidak, agar statement kalau matematika itu ilmu yang menakutkan. susah itu bisa dihapuskan. Jadi benar-benar matematika itu ilmu yang menyenangkan dan Iya. tidak ada bukannya di akhirnya. Nah, itu bisa kita coba. Bagaimana untuk cara-cara mengkaji? Kalau dirasa diri sendiri masih belum cukup, silakan manfaatkan teman-temannya. Karena kan kalau kuliah kan kita juga nggak, mahasiswanya nggak hanya satu juga kan ya. Kalau dirasa masih kurang ya silahkan coba cari platform-platform atau tempat-tempat yang bukan platform sih ya, tempat-tempat organisasi mungkin yang di dalamnya itu menaungi beberapa mahasiswa di pendidikan matematika juga. Karena memang perannya untuk membuka terutama di keilmuan matematika itu cukup penting ya seorang guru kalau bagi saya, karena juga saya sendiri termotivasi itu memang tidak langsung, bukan bukan dari kecil ya, dari SD saya langsung ingin banget kuliah di matematika itu bukan, tapi ada naik turunnya di SMP, di SMA itu ada naik turunnya, dan memang saya juga merasakan ada guru yang saya rasa eh, ini membuat saya tidak tidak suka matematika pada waktu tersebut. Namun di sisi lain ada juga kok guru yang memang menyenangkan dan cocok. Jadi eh, mungkin itu ya kesulitannya dan tantangannya bagi teman-teman yang nantinya menjadi guru matematika untuk bisa membuat lingkungan setidaknya di kelasnya masing-masing itu support terhadap suatu matkul atau bahkan support terhadap orang-orang itu untuk bisa optimis selalu dalam menjalani kehidupan atau setidaknya menjalani uh, dunia pembelajarannya. Iya, untuk sikap optimis tersebut berarti tidak harus dari dukungannya tidak dari diri sendiri ya Kak. Bisa kita dari faktor dari guru itu juga bisa mendukung kalau kita untuk sikap optimis tersebut. Seperti Ya, itu Kak. baik sebagai guru, sebagai teman itu Iya. kadangkala juga bisa mendukung dan kadangkala juga bisa jadi membuat kita patah semangat kalau kita tidak pintar-pintar dalam memfilter apa saja yang diucapkan terhadap kita. Oke, baik Kak. Ini pertanyaan yang terakhir mungkin dari saya, yaitu bagaimana pandangan Kakak terkait dengan keberhasilan dalam mencapai nilai yang baik dalam pembelajaran matematika itu sendiri, Kak? Ya, kalau ditanya soal peluang ya, tentu peluang itu selalu ada dan bahkan mungkin besar juga untuk kita bisa dapatkan nilai yang baik. Apalagi kan ini kan matematika kan juga masuk di ilmu yang pasti ya. Jawabannya kan jawaban ya, mungkin kalau di dunia perkuliahan ada beberapa yang jawabannya tidak eksak, tapi selebihnya terutama mungkin yang masih di sekolah ini kan jawabannya eksak. Jadi tidak berubah-ubah jawabannya gitu. Makanya kalau dikatakan peluang itu tentu sangat besar untuk mendapatkan nilai yang baik. Tetapi eh, banyak faktor ya, banyak faktor untuk kita bisa meraih peluang yang sebaik-baiknya. Dan selain faktor juga pasti adanya tantangan. Nah, setiap orang itu juga berbeda-beda dalam menerima tantangan dan menyikapi tantangan. Tetapi eh, pada akhirnya kalau kita bisa optimis, kita bisa usaha, meskipun sedikit demi sedikit, yang pasti kita selalu berprogres. Insya Allah nilainya nanti ya di hasil akhirnya itu benar-benar sesuai apa yang sudah kita usahakan. Dan usaha besar itu
kalau dirasa usahanya sudah besar, tetapi nilai yang ternyata dicapai memang tidak sesuai target atau orang lain yang dirasa usahanya lebih masih kurang seperti kita kok bisa dapat nilai yang besar, tidak perlu kita langsung pesimis karena kita juga tahu tidak bisa dipungkiri stat orang-orang itu berbeda, tantangan orang itu berbeda. Jadi bahkan kalaupun stat kita sama, usahanya berbeda, itu bisa jadi yang usahanya lebih besar itu merasa nilainya tidak sesuai, masih di bawah lah orang lain. Tapi kan eh, di tengah-tengahnya pun juga berbeda tantangannya. Memang dengan stat yang sama, usaha yang sama, belum tentu juga kita mendapatkan nilai yang sama dengan orang lain. Fokuslah terhadap diri sendiri, fokus terhadap progres yang sudah kita capai. Tidak perlu sampai kita untuk merasa gagal atau tetap yang lain, tetaplah optimis dan juga berterima kasihlah kepada diri sendiri. Oke. Kita itu berarti tidak berpatokan dengan usaha yang dilakukan orang lain ya Kak. Kita harus berpatokan pada diri kita sendiri, semampu apa kita melakukan dan untuk mencapai hal-hal yang kita inginkan nantinya. Seperti itu ya Kak ya. Ya, terkait kesuksesan orang lain ya bisa kita buat sebagai pembelajaran. Tapi yang pasti jangan lupa untuk tetap menyemangati diri sendiri dan juga berterima kasih pada diri sendiri. Hmm. Ilmu yang telah disampaikan sangat bermanfaat sekali, Kak. Alhamdulillah kita sudah sampai di penghujung acara ini. Eh, Baik, izinkan saya selaku moderator untuk menyampaikan apa yang telah disampaikan oleh Kak Andika ini. Yang pertama, mungkin optimis menurut Kak Andika yaitu orang yang selalu memiliki harapan positif untuk melewati suatu hal-hal tertentu atau untuk menyelesaikan suatu permasalahan tertentu. Nah, optimis itu tidak selalu berhasil, namun kita harus tetap berusaha eh, untuk mencapai hal-hal tersebut. Dan kita, peran guru maupun peran-peran teman-teman kita itu sangat penting untuk mendukung kita tetap harus optimis dalam mencapai hal-hal tersebut. Seperti itu ya, Kak. Oke, apa ada closing statement untuk mengakhiri podcast kita hari ini, Kak? Ya, pertama saya terima kasih kepada teman-teman dari Infocom yang sudah memberikan saya kesempatan. Semoga obrolan kali ini bisa menginspirasi ya bagi teman-teman. Tentunya saya sendiri sebagai masih mahasiswa juga banyak banyak hal di dunia ini yang belum bisa saya lakukan dan mungkin belum saatnya saya untuk melakukannya. Tapi yang pasti eh, bagi teman-teman tetaplah beroptimis dan jangan lupa berterima kasih kepada diri sendiri. Oke, Cukup. baik. Terima kasih saya sampaikan kepada Kak Andika yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan banyak sekali ilmu yang dapat dipetik di pembahasan kali ini. Eh, oke, Sobat Matematika, ini itu saja podcast kali ini. Saya selaku moderator izin pamit undur diri. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di podcast kita selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Dinda. Baik, sama-sama Kak Andika.